فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan masih sambungan daripada pelajaran kita mengenai hukum daripada at-ta'arud. Nah, apabila ada dua dalil yang zahirnya bertentangan, kontradiksi, itu apa yang kita lakukan? Nah, langkah yang pertama apa kemarin? Diapakan dulu pertama kali kalau bisa? Diapakan? Nah, langsung itu. Pertama dulu harus urut itu. Pertama dijamak, disinkronkan dulu. Bisa enggak dijamak? Kalau enggak bisa baru nasikh dan mansukh. Kalau enggak bisa baru apa? Rajih wa marjuh. Oh ya, dilihat yang rajih mana, yang marjuh tinggalkan. Oh ya. Kalau ternyata enggak bisa semuanya, tawakuf, dan itu enggak ada contohnya yang selamat. Apa maksudnya ya? Nah, itu perlu diperhatikan biar nanti enggak bingung. Sekarang pembagian yang berikutnya, al-qismu ar-rabi', pembagian yang keempat, ayyakuna at-ta'arudu baina nassaini ahaduhuma 'am min al-akhar min wajhin wa akhas min wajhin. Falahu salatu halat. Perhatikan. Apabila dalil itu yang bertentangan, apabila pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi di antara dua dalil, nas itu dalil ya. Salah satu di antara dalil tersebut umum dari satu sisi, namun dari sisi lain khusus. Belum. Satu dalil itu umum dari satu sisi, namun apa? Sisi lain khusus juga. Paham ya maksudnya itu? Nah, maksudnya apa maksudnya barakallahu fikum? Dalil yang pertama itu umum, kemudian yang satunya lagi khusus dari sisi yang lain. Yang pertama umum dari satu sisi, yang dalil satunya khusus dari sisi yang lain. Allah maksudnya. Nah, kita lihat nanti. Jadi, kalau yang kemarin kan sama-sama khususnya, atau dalam artian bertentangannya antara dalil yang umum dengan yang khusus. Maka yang umum dibawa mana apa? Khusus, kan itu. Dalil yang umum ketika zahirnya bertentangan dengan dalil yang khusus, maka yang umum dibawa mana? Yang umum dibawa kepada makna yang khusus. Berarti apa? Hamlul 'am 'alal khas. Yang kemarin tuh, barakallahu fikum masalah sedekah kemarin, masalah zakat, biji-bijian atau zakat buah-buahan kemarin. Sekarang apabila kontradiksinya terjadi antara dua dalil, salah satu di antara keduanya a'am minal akhar, lebih umum daripada yang lainnya, min wajhin, dari satu sisi umumnya. Wa akhas min wajhin akhar, dan juga khusus dari sisi yang lain. Paham belum maksudnya ini? Nah, jadi enggak umum murni, umumnya cuma dari satu sisi. Enggak khusus murni, khususnya juga dari satu sisi saja. Nah, maka memiliki tiga keadaan. Kita lihat, an yakuma dalilun 'ala takhsisi 'umumi ahadihima bil akhar fa yukhassas bihi. Maka hendaknya menegakkan dalil untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara keduanya dengan yang lainnya, fa yukhassas bihi, maka barulah dikhususkan dengannya. Jadi, hendaknya apa? Mendatangkan dalil untuk apa? Mengkhususkan yang masih umum tadi. Umum dari satu sisi tadi, yang umum dari satu sisi tadi, barakallahu fikum, didatangkan dalil yang bisa mengkhususkan dia. Paham belum? Misalnya contohnya, Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ini umum enggak lafadznya? Lafadznya umum dari satu sisi. Perhatikan ini. Dan orang-orang yang para suaminya telah meninggal, atau dari kalangan kalian yang meninggal dunia, masih para suami ya, dalam keadaan meninggalkan istri-istri, maka hendaknya istri-istri tersebut menunggu, terlepas nanti yang tadirna, menunggu iddah. Menunggu diri mereka selama berapa? 4 bulan 10 hari. Ini umum enggak nih? Umum. Hamil enggak hamil nunggu 4 bulan 10 hari. Ketika tinggal mati,
suaminya. Padahal apa? Datang ayat yang lain, paham ya? Kalau seandainya posisi dalam keadaan hamil, paham ya? Itu nunggunya cuma sampai melahirkan. Terus bagaimana nih? Dohirnya ta'arud enggak? Tanakut enggak? Tanakut. Terus bagaimana tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil? Apakah nunggu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan? Paham ya maksudnya ini? Dohirnya ta'arud enggak? Jadi yang pertama itu umum dari satu sisi, namun datang lagi ayat yang khusus dari sisi lain. Nah, kita lihat sini, wa qaluhu wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Dan para wanita yang hamil ketika diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, lafaznya gitu kan, dalam artian maknanya, maka ajalnya, iddahnya dia hendaknya menunggu sampai barakallahu fikum mengeluarkan kandungannya, dalam artian sampai melahirkan. Paham itu ya? Nah, fal ula khassatun fil mutawaffa. Nah, maksudnya yang pertama itu khusus pada orang yang ditinggal mati suaminya. Fal ula khassatun fil mutawaffa anha. Berarti khusus dari satu sisi ya. Yang pertama itu khusus dari satu sisi, yaitu yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Wa amatun fil hamil wa ghairiha. Tapi umum. Dari sisi lain umum, baik hamil ataukah enggak, tetap 4 bulan 10 hari. Dohirnya tanakut nanti ya, dohirnya ya. Berarti maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu satu dalil itu memiliki dua makna gitu loh. Umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Ayat ini kan umum dari sisi hamil enggak hamil, tetap menunggu berapa? 4 bulan 10 hari. Tapi khusus bagi apa? Ini khusus bagi perempuan atau wanita yang ditinggal mati suaminya. Berarti kan umum dari satu sisi, khusus dari satu sisi. Kita lihat. Wasaniyah yang kedua, wa ulatul ahmani ajaluhunna ay yad'na hamlahun, dan para wanita yang hamil ajalnya, maka iddahnya menunggu sampai dia melahirkan atau sampai melahirkan kandungannya. Wasaniyah khassatun fil hamil. Ini khusus untuk orang ibu-ibu yang atau istri yang hamil. Paham ya? Amatun fil mutawaffa anha wa ghairiha. Paham ya? Wa ghairiha. Ya ini umum orang, baik ditinggal mati suaminya ataupun diceraikan, kalau posisi dalam keadaan wanita itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Paham belum? Jadi sudah ada gambaran sekarang. Satu dalil memiliki dua makna atau dua sudut pandang. Pandangan pertama ini umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Nah, akhirnya seakan doanya tanakut itu loh. Gimana ini cara mensinkronkannya? Bisa enggak sinkronkan? Kita lihat sini. Lakin dalal dalil ala takhsisi umumil ula bisaniyah. Tapi telah datang dalil yang mengkhususkan keumuman yang pertama dengan yang kedua. Maksudnya dengan ayat yang pertama itu kan umumnya, yang ayat pertama tadi umumnya apa? Hamil enggak hamil 4 bulan 10 hari. Ya enggak? Itu ternyata datang dalil yang mengkhususkan keumuman yang pertama itu dengan yang ayat yang kedua. Wa ulatul ahmani ajaluhunna ayyadun hamlun, kecuali kalau posisinya yang ditinggal mati suaminya itu apa? Hamil. Maka iddahnya sampai melahirkan. Paham ya? Itu berarti yang pertama yang umum tadi dikhususkan dengan yang kedua ini. Apa itu maksudnya ya? Ayat yang kedua. Wa dzalika, yang demikian itu anna Sabi'ah al-Aslamiyah wada'at ba'da wafati zawjiha. Wanita tersebut melahirkan setelah ditinggal mati suaminya. Bilayalin, dengan beberapa hari setelahnya atau beberapa malam setelahnya. Fa'adina lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaj. Kemudian Rasulullah langsung mengizinkan wanita tersebut untuk menikah karena sudah melahirkan kan, sudah hilang masa iddahnya kan. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, fatakunu iddatul hamil ila wad'il haml. Ini perhatikan, berarti enggak ada iskal lagi nanti. Maka menjadilah iddahnya masa penungguan perempuan yang hamil. Paham ya? Wanita yang hamil, istri yang lagi hamil, maka sampai melahirkan kandungannya. Maksudnya sampai melahirkan itu aja. Maksudnya artinya kalau letterlek ya meletakkan kandungannya, meletakkan yang di bawah, tapi kan maknanya sampai melahirkan itu aja. Sampai melahirkan, sawa'un kanat mutawaffa anha am ghairuha. Sawa'un kanat mutawaffa anha am ghairuha. Paham ya? Baik perempuan tersebut ditinggal mati suaminya atau karena faktor yang lain beri perceraian. Maksudnya ini ya. Jadi ini berarti dah hilang iskalnya.
Nah, diceraikan atau ditinggal mati suaminya kalau posisi dalam keadaan hamil apa? Iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Walaupun setelah ditinggal mati suaminya misalkan 1 pekan setelahnya melahirkan, berarti hilang iddahnya, hilang. Maksudnya ya. Nah, adapun yang pertama bagaimana? Yang pertama tadi itu khusus bagi orang perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Paham belum ini? Nah, berarti enggak hilang iskal kan? Berarti bisa dijamak. Nah, berikutnya, wa illam yakum dalilun 'ala takhsis ummi ahadihima bil akhar, umila bir rajih. Nah, perhatikan ini. Namun jika tidak bisa tegak dalil atau tidak ada dalil yang menegakkan, nah, untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara keduanya dengan yang lainnya, maka diamalkan dengan yang rajih. Disinkronkan enggak bisa. Dijamak enggak bisa. Tidak datang dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu di antara kedua tadi. Terus bagaimana? Yang kita amalkan yang rajih. Mana yang rajih? Paham belum ini? Contohnya, misal dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Nah, ini perhatian Bapak ini, yang perselisihan para ulama besar dalam masalah ini ya. Nah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan salah seorang tersebut duduk hingga dia salat 2 rakaat. Ini perselisihan para ulama mengenai hukumnya wajib atau sunnah. Nah, ada yang mengatakan wajib karena lafadznya apa? Larangan. Fala yajlis. Jangan duduk, larangan ini. Nah, berarti kalau duduk langsung haram gitu loh. Berarti otomatis salatnya wajib. Ada yang mengatakan, salatnya syariat manakala dia punya wudu. Punya thaharah suci itu. Adapun kalau posisi dia dalam keadaan tidak suci, dia langsung duduk tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang jelas wa ala kullin, semuanya diletakkan pada tempatnya. Dalam artian ketika dia punya wudu dan dia waktunya luang, tidak ada keperluan yang lainnya, maka upayakan dia salat 2 rakaat. Walaupun misalkan dia sampai meninggalkan, barakallahu fikum, berdasarkan pendapat yang kuat tidak sampai dosa. Maksudnya ya, tidak sampai tingkatan dosa ya. Ada keperluan mendadak misalkan langsung duduk dalam keadaan posisi dia enggak punya wudu. Kemudian atau barakallahu fikum, dia punya wudu, dia cuman keperluannya mendadak sekali. Dan dia langsung pergi misalkan. Itu insyaallah lebih apa dalam artian lebih tidak lebih memberatkan manusia. Paham ya? Cuman kalau seandainya dia luang waktunya, enggak ada keperluan wala syai', kemudian dia wudu, ketika masuk ke masjid dia sebelum duduk salat 2 rakaat. Dikenal dengan tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Wa qalu la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrib asy-syams. Taghrib ya. Hatta taghrib asy-syams. Artinya tidak ada salat lagi setelah salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat lagi setelah salat asar hingga matahari terbenam. Dohirnya tanakut enggak sekarang? Tanakut. Setiap kali masuk masjid salat 2 rakaat. Nah, terus bagaimana kalau salatnya itu ketika matahari terbit? Ketika habis subuh. Dia masuk masjid habis subuh. Salat enggak dia salat 2 rakaat? Itu. Kemudian atau habis asar dia masuk masjid. Masuk masjid. Salat enggak dia 2 rakaat? Kalau dia melakukan salat 2 rakaat ada larangan di sini, jangan salat atau tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Tidak ada salat lagi setelah salat asar sampai matahari apa? Terbenam. Dohirnya ta'arud enggak dohirnya? Dohirnya ta'arud. Ini kalau antum jamak, barakallahu fikum, tidak memungkinkan dijamak disinkronkan. Yang ada nanti apa? Yang ada nanti barakallahu fikum mana yang rajih, mana yang marjuh. Paham ya? Yang rajih boleh, namun dikenal dengan salat dawatul asbab. As-salawat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab itu boleh. Misalkan antum barakallahu fikum terlambat salat 2 rakaat sebelum subuh. Sunnah muakkadah kan? Rakaatul fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia terlambat, belum sempat. Habis subuh itu, barakallahu fikum, dia habis zikir atau langsungan misalkan salat 2 rakaat boleh. Pada asalnya dilarang enggak? Dilarang. Itu namanya salat dawatul asbab. As-salawat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Amin ya? Yang rajih berarti mana yang rajih? Yang rajih boleh. Cuman kalau seandainya enggak ada sebabnya dilarang. Karena waktu-waktu yang dilarang ada berapa? Ada 5 kan? Ketika matahari terbenam dilarang keras. Matahari terbit dilarang keras. Matahari tengah-tengah dilarang keras. Habis subuh larangan ringan.
habis asar larangan ringan. Paham ya? Ini semuanya diperbolehkan manakala salat itu dawatul asbab. Manakala salatnya apa? Dawatul asbab, salat yang memiliki sebab-sebab. Misalkan salat jenazah, orang dibawa ke masjid misalkan, pas habis salat asar. Salat enggak? Salat. Apa maksudnya ya? Naam. Fal awal khasun fi tahiyatul masjid, 'amun fil waqt. Ya enggak? Perhatikan ini. Khusus dari satu sisi, umum dari sisi yang lain. Yang pertama, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini khusus ya ini? Khusus kalau masuk masjid. Tapi umum waktunya? Umum. Kapan saja itu artikannya. Kapan saja. Amun fil waqt. Umum dari waktunya. Wasani yang kedua, khasun fil waqt, amun fis shalah. Ya enggak? Yang kedua itu, tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit. Tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari terbenam. Nah, ini umum, salat apa saja umum enggak? Salat apa saja enggak boleh. Tapi waktunya khusus. Ya enggak? Habis salat subuh sama habis salat asar. Nah, zahirnya tanakut enggak zahirnya? Tanakut. Bagaimana caranya kita lihat sini? Nah, barakallahu fikum. Wasani khasun fil waqti 'amun fis shalah. Dalil yang kedua, khusus dari satu sisi itu waktunya. Waktunya khusus yaitu apa? Enggak bolehnya setelah salat subuh dan salat asar. 'Amun fis shalah, tapi umum, semua salat enggak boleh. Paham enggak? Dalilnya ta'arud kan? Semua salat enggak boleh. Padahal yang awal tadi apa? Jangan duduk sampai dia salat. Walaupun waktu-waktu larangan. Ya enggak? Ayo kita lihat sini. Yashmul tahiyatul masjid wa ghairaha. Mencakup di sini tahiyatul masjid juga masuk, larangan. Dan yang selainnya. Lakin ar-rajih, akan tetapi pendapat yang kuat, takhsisu umum tsani bil awal. Perhatikan ini. Mengkhususkan keumuman yang kedua. Mana yang kedua? Nah, yang kedua yang mana berarti? Tidak boleh salat setelah subuh atau tidak boleh salat setelah asar. Ini umum ini kan, salat apa saja kan. Nah, ini dikhususkan keumuman yang kedua ini dengan yang pertama, berarti kecuali salat tahiyatul masjid. Ngartikan gitu ya, kecuali salat tahiyatul masjid. Fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil manhi an umumis salati fiha. Maka diperbolehkan salat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dilarang dari keumuman salat-salat di dalamnya. Wa inna ma rajjahna dzalik, hanya saja kami menguatkan pendapat tersebut li'anna takhsisa umumis tsani, dikarenakan mengkhususkan keumuman yang kedua, qasabata bi ghairi tahiyatul masjid. Sungguh telah datang selain apa? Selain tahiyatul masjid, kaqadha'il mafrudat, kaqadha'il mafrudah wa i'adatul jamaah. Nah, fadha'ufa umumuhu. Seperti apa? Nah, mengqadha' mafrudah. Mafrudah itu mengqadha' salat wajib yang tertinggalkan karena ketiduran, atau mungkin karena lupa. Kan salatnya ketika masih waktunya masih ada dan dia ingat langsung. Ya enggak? Misalnya ketiduran dia. Ketiduran, orang sudah salat asar. Belum asar dia. Wah, enggak boleh salat lagi setelah asar ini. Atau dia langsung salat. Langsung salat. Ini maksudnya ya, contohnya ya. Atau i'radul jamaah, mengulangi jamaah, mungkin jamaah pertama hilang udah selesai. Datang lagi misalkan yang lain. Paham ya? Mungkin safar atau apa datang ke situ jamaah lagi. Nah, kalau itu misalkan itu dilarang, berarti otomatis kan nanti enggak ada salat lagi. Maksudnya ya, fadhamu fa umumuh, maka umumnya itu lemah. Nah, tapi bagaimana caranya? Caranya yang biar nanti enggak bingung, caranya adalah diperbolehkan manakala salat tersebut adalah salat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki apa? Sebab-sebab. As-shalawat dawatul asbab itu namanya. Nah, paham ya? Tapi kalau enggak ada sebab, tatawwu mutlak misalkan, wah ana mau salat sunnah. Salat sunnah apa? Tatawwu. Habis subuh padahal enggak boleh. Enggak ada sebabnya enggak boleh. Tapi kalau tadi ana belum salat 2 rakaat sebelum subuh, ya silakan. Ada sebabnya soalnya. Nah, seperti itu. Paham soal ini ya? Naam, kita selesaikan dikit lagi. Wa in lam yakum dalilun la wala murajjih li takhsisi umumi ahadihima bis-tsani. Dan jika tidak ada dalil yang tegak, dalam artian tidak datang dalil, tidak pula penguat. Jadi enggak ada faktor yang menguatkan, yang merajihkan, dalilnya juga enggak ada. Untuk apa? Dalilnya untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara keduanya enggak ada. Yang menguat, pendapat yang kuat pun juga enggak ada, yang merajihnya enggak ada. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kata beliau, wa illam yakum dalilun wala murajjihun li takhsisi umum ahadihima bis-tsani. Jika tidak ada dalil, naam, tidak pula penguat untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara keduanya dengan apa? Dengan yang kedua, wajib al-amalu bikullin minhuma fima la yata'aradan fihi.
Maka wajib mengamalkan masing-masing di antara keduanya. Yang umum tetap mengamalkan secara umum, yang khusus tetap mengamalkan secara khusus. Pada perkara yang tidak ada apa? Tidak sampai perkara yang apa? Yang tidak ada pertentangan atau kontradiksi di dalamnya. Paham ya? Enggak ada penguatnya, enggak ada juga dalil yang mengkhususkannya. Berarti apa? Yang umum diamalkan secara umum, yang khusus diamalkan secara khusus. Wa tawaqquf fis surah allati yata'aradun fiha. Dan tawakuf tidak mengamalkan sama sekali pada bentuk yang apa? Yang barakallahu fikum yang adanya ta'arud, pertentangan di dalamnya, enggak ada dalil yang mengkhususkan, enggak ada murajihnya juga. Tapi ada ta'arud. Kalau tidak ta'arud, mengamalkan yang umum sesuai dengan keumumannya, yang khusus sesuai dengan kekhususannya. Lakin la yumkinu ta'arud bainan nusus fi nafsil amr ala wajhin la yumkin fihi al-jam'. Perhatikan ini. Wala nasakh wala tarjih. Akan tetapi tidak mungkin adanya tanakut, ta'arud, bertentangan, kontradiksi antara dalil-dalil yang ada pada satu waktu. Fi nafsil amr, satu waktu itu langsung tanakut itu enggak mungkin. Tidak ada apa? Tidak mungkin digabung, tidak mungkin yang tidak bisa disinkronkan, tidak pula dihapus, tidak pula dikuatkan, enggak mungkin dalam satu waktu. Apa belum maksud ini? Fi nafsil amr, pada satu waktu itu enggak mungkin apa? Enggak mungkin yang namanya dalil-dalil itu bertentangan pada satu waktu, tidak bisa dijamak, tidak bisa dinasakh, tidak pula tidak bisa dirajihkan, enggak mungkin. Nah, li'anna an-nususa la tatanaqad. Dikarenakan yang namanya nas-nas atau dalil-dalil itu tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiksi. Karena kontradiksi itu karena keterbatasan apa kemarin? Terbatasnya pemahaman manusia atau sedikitnya ilmu yang dia miliki sehingga dohirnya ta'arud, padahal ahlul ilm warasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya tahu itu loh. Paham ya? Sehingga terkadang tanakut itu sebabnya karena itu tadi. Kurangnya pemahaman atau kurangnya ilmu yang ada pada dia. Ya kan kalau dulu mungkin kita enggak tahu. Mungkin baca ayat yang kemarin kita sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Datang ayat lain, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Bingung enggak dulu? Bingung, karena ilmunya belum ada dan pemahamannya masih minim, sehingga ketika melihat itu dohirnya ta'arud, padahal ada enggak ta'arud aslinya? Kata beliau la tatanaqad, enggak ada. Naam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan serta telah menyampaikan. Walakin qad yaqa'u dzalik, perhatikan ini. Akan tapi tanakut, dohirnya ta'arud, bertentangan atau kontradiksi, walakin qad yaqa'u dzalik, hal tersebut terjadi kenapa? Bihasbi nadharil mustahid li qusurihi. Nah, sesuai dengan apa? Kadar pandangan ahli ijtihad li qusurihi, karena terbatasnya ilmu yang dia miliki atau pemahamannya. Paham itu ya? Nah, bihasbi nadharil mustahid li qusurihi. Ditinjau dari apa? Nah, barakallahu fikum, dari kadar pandangan al-mujtahid li qusurihi, karena lemahnya atau karena terbatasnya pemahaman serta ilmunya. Seperti itu, paham ya? Nah, buktinya para sahabat dulu enggak pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ini bagaimana tanakut ya Rasulullah?" Pernah enggak jumpa gitu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak pernah tanya, "Ya Rasulullah, ini bagaimana ayat ini dohirnya tanakut?" Karena mereka paham. Paham ya? Nah, kemudian ketika datang perintah enggak tanya, "Ya Rasulullah, perintah ini lil wujub atau lil karaha atau lil wujub atau lin nadab? Perintahnya ini wajib atau sunnah?" Tanya gitu ada enggak? Enggak ada. Perintah kerjakan langsung, sunnah atau wajib kerjakan. Kalau datang larangan, enggak pernah Abu Bakar, "Ya Rasulullah, larangannya ini haram atau makruh?" Enggak pernah kan? Enggak pernah, kan semangatnya para sahabat dalam menerapkan syariat barakallahu, yang sunnah afdalnya dikerjakan, yang makruh afdalnya ditinggalkan, seperti itu. Nah, walaupun tidak sampai tingkatan dosa. Cuman kalau kita nukilkan para sahabat bagaimana ridwanullah alaihim ajma'in, nah kehebatan mereka dan pahamnya mereka dalam mengenai dalil, enggak ada yang mereka bertanya dan menganggap itu ta'arud. Ini bagaimana ya Rasulullah? Tanakut ini ayatnya. Enggak pernah dijumpai kan pertanyaan seperti itu? Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya perlu diperhatikan. Adapun berikutnya insyaallah mengenai urut-urutan daripada dalil, itu bagaimana cara mengurutkannya, pertama apa, kedua apa, kemudian apa, insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya. Yang jelas khulasahnya barakallahu fikum sudah disebutkan di awal-awal itu bahwasanya maraji'u ad-din atau masadiru ad-din arba'ah. Paham ya? Sumber, marja', tempat kembalinya agama kita ini ada 4, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.